Pernah dengar kisah bahtera Nabi Nuh? Ya, kisah dahsyat tentang banjir besar yang melanda seluruh bumi ini dikenal luas di berbagai agama dan peradaban. Tapi, pernahkah kamu mendengar klaim yang menyebutkan kalau bahtera raksasa itu dibuat dari kayu asal Indonesia? Tepatnya kayu jati dari Jawa? Kamu tidak salah dengar. Ada sebuah teori yang cukup menghebohkan, menyatakan bahwa kayu yang digunakan Nabi Nuh untuk membangun bahteranya bukanlah kayu gofir seperti yang disebut dalam kitab suci, melainkan kayu jati unggulan dari tanah Jawa. Bahkan ada yang mencoba menghubungkannya dengan fosil-fosil kayu purba yang ditemukan di beberapa wilayah di Nusantara. Teori ini jelas sangat kontroversial. Para pendukungnya percaya ini adalah bukti bahwa peradaban Nusantara sudah maju sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, sebelum sejarah resmi tercatat, mereka berargumen kualitas kayu jati Jawa yang luar biasa kuat dan tahan air menjadikannya bahan yang paling ideal untuk membangun sebuah kapal raksasa yang harus bertahan dari amukan banjir dahsyat selama berbulan-bulan. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat dari sisi sains dan sejarah. Para arkeolog dan sejarawan umumnya skeptis dengan klaim ini. Pertama, tidak ada bukti arkeologis yang kuat yang bisa menghubungkan langsung kayu jati dari Jawa dengan situs-situs kuno di Timur Tengah, tempat di mana kisah Nabi Nuh berpusat. Jarak geografisnya saja sudah menjadi tantangan besar untuk zaman itu. Kedua, penanggalan karbon pada fosil kayu jati yang ditemukan di Indonesia seringkali tidak cocok dengan perkiraan waktu terjadinya banjir besar dalam kisah Nabi Nuh. Selain itu, para ahli geologi juga memiliki penjelasan ilmiah tersendiri mengenai fosil-fosil kayu tersebut yang lebih terkait dengan proses alamiah selama jutaan tahun, bukan karena sebuah kapal purba. Jadi, apakah ini fakta sejarah yang tersembunyi atau sekadar mitos modern yang dibalut rasa bangga nasional? Sampai saat ini, klaim bahwa bahtera Nuh terbuat dari kayu jati Jawa masih berada di ranah spekulasi dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Kisah ini mungkin menarik sebagai sebuah cerita alternatif, namun bukti-bukti konkret masih menjadi teka-teki besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Nusantara punya peran dalam kisah legendaris ini? Atau ini hanyalah cocok logis semata? Penting untuk kita pahami bahwa pembangunan bahtera Nabi Nuh bukanlah inisiatif Nabi Nuh sendiri. Proyek raksasa ini dimulai atas perintah langsung dari Tuhan. Bayangkan, di tengah-tengah dunia yang mungkin belum pernah melihat hujan lebat, apalagi banjir dahsyat, seorang pria diperintahkan untuk membangun sebuah kapal di darat. Ini adalah ujian ketaatan yang luar biasa. Perintah ini datang dengan instruksi yang sangat spesifik mengenai dimensi, bahan, dan tujuan dari bahtera tersebut. Bukan sekadar membuat perahu, tapi membangun sebuah benteng penyelamatan bagi keluarganya dan sepasang dari setiap jenis makhluk hidup. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, proyek ini adalah proyek ilahi, sebuah manifestasi dari rencana Tuhan, bukan sekadar ambisi manusia. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ketika membahas bahtera Nabi Nuh adalah, terbuat dari kayu apa sebenarnya bahtera itu? Banyak yang mungkin pernah dengar istilah kayu gofir atau kayu jati. Namun, jika kita merujuk kembali ke teks asli dalam kitab suci, kita akan menemukan sebuah fakta yang menarik. Kitab suci sebenarnya tidak pernah menyebutkan secara spesifik jenis pohon atau kayu apa yang digunakan. Kata yang sering diterjemahkan sebagai kayu gofir atau semacamnya, dalam bahasa aslinya, merupakan kata yang hanya muncul satu kali dan maknanya tidak diketahui secara pasti hingga hari ini. Para ahli bahasa dan teolog punya berbagai teori. Ada yang bilang itu merujuk pada jenis kayu tertentu. Ada yang bilang itu adalah proses pengolahan kayu, seperti membuatnya tahan air dengan lapisan tar atau resin. Jadi, klaim bahwa bahtera itu pasti terbuat dari kayu jati, pinus, atau siprus lebih merupakan interpretasi dan spekulasi daripada fakta yang tertulis jelas. Ini membawa kita ke poin berikutnya yang sangat penting. Fokus utama dari kisah bahtera Nabi Nuh dalam kitab suci bukanlah pada aspek teknis atau material pembuatannya, bukan tentang jenis paku yang digunakan, atau seberapa canggih teknik pertukangannya pada zaman itu. Inti dari narasi ini adalah menyoroti ketaatan Nabi Nuh yang luar biasa.
Di tengah cemoohan dan ejekan dari orang-orang di sekitarnya, ia tetap teguh pada perintah Tuhan. Ia percaya pada peringatan akan datangnya bencana yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kitab suci ingin kita melihat hati seorang hamba yang taat, bukan sekadar tangan seorang tukang kayu. Kisah ini adalah tentang iman yang beraksi. Iman yang mendorong seseorang untuk melakukan hal yang tampaknya tidak masuk akal bagi dunia, hanya karena ia percaya pada firman Tuhannya. Jadi, ketika kita membaca kisah ini, alih-alih terjebak dalam perdebatan material, mari kita renungkan betapa besar iman yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bahtera di tengah padang gurun. Selanjutnya, mari kita bicara tentang detail teknis dan geografis. Di mana tepatnya bahtera ini dibuat? Di lembah mana? Dekat sungai apa? Lalu, setelah banjir surut, di gunung mana bahtera itu kandas? Kitab suci memang menyebutkan sebuah nama pegunungan, yaitu Pegunungan Ararat. Namun, perlu diingat bahwa Pegunungan Ararat adalah sebuah rangkaian pegunungan yang sangat luas, bukan satu puncak gunung spesifik. Lokasi persisnya tidak pernah dijelaskan secara detail. Sama halnya dengan lokasi pembuatannya, tidak ada koordinat geografis yang diberikan. Mengapa? Lagi-lagi, ini menguatkan gagasan bahwa tujuan dari kisah ini bukanlah untuk menjadi sebuah catatan geografi atau jurnal arkeologi. Tujuannya adalah teologisis. Pesannya bersifat universal, tidak terikat pada satu lokasi spesifik. Pesan tentang penghakiman atas kejahatan dan penyelamatan bagi mereka yang taat ini berlaku untuk semua orang, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka hidup. Dengan tidak memberikan detail geografis yang kaku, kitab suci menjaga agar fokus kita tetap pada pesan spiritualnya, bukan pada pencarian fisik semata. Kenapa kayu jati begitu istimewa? Kenapa dari sekian banyak jenis kayu, jati selalu jadi primadona, bahkan harganya bisa selangit? Jawabannya bukan cuma karena tampilannya yang indah, tapi ada cerita panjang yang tersembunyi di balik surat-suratnya yang kuat. Cerita tentang kekuatan, kemewahan, dan bahkan spiritualitas. Hari ini, kita akan membongkar semua reputasi kayu jati, dari penggunaannya di kapel-kapel legendaris hingga kaitannya dengan kisah Bahtera Nuh. Kita mulai dari fakta dasarnya. Kayu jati atau Tectona grandis secara alami punya keunggulan yang luar biasa. Dia mengandung minyak alami dan silika yang tinggi. Apa fungsinya? Ini adalah pertahanan alaminya. Minyak ini membuat kayu jati jadi sangat tahan air, sementara silika membuatnya tahan terhadap rayap dan serangga perusak kayu lainnya. Ibaratnya, kayu jati sudah punya tameng super sejak lahir. Inilah yang membuatnya bisa bertahan puluhan, bahkan ratusan tahun. Di cuaca ekstrim sekalipun, dia tidak mudah lapuk, tidak mudah menyusut atau memuai. Kekuatan dan daya tahannya ini sudah terbukti selama berabad-abad. Mari kita kembali ke masa lalu. Sejak zaman kerajaan kuno di Nusantara, kayu jati sudah jadi pilihan utama untuk hal-hal yang sifatnya monumental. Kenapa? Karena mereka butuh material yang bisa diandalkan untuk jangka waktu yang sangat lama. Coba bayangkan, membangun sebuah istana atau pendopo agung. Itu bukan proyek main-main. Bangunan itu harus berdiri kokoh, melintasi generasi, menjadi simbol kekuasaan dan kemegahan. Kayu jati adalah jawabannya. Struktur atap yang rumit, tiang-tiang penyangga yang besar dan kokoh, hingga yukeran-yukeran detail yang menghiasi istana, semuanya seringkali dibuat dari kayu jati. Kekuatannya menjamin bangunan itu aman, sementara keindahan seratnya menambah nilai estetika yang tak ternilai. Tidak hanya di darat, reputasi kayu jati juga berkibar di lautan. Para pelaut ulung di masa lalu tahu betul material terbaik untuk membuat kapal. Kapal harus mampu menahan gempuran ombak, terpaan badai, dan kelembapan air laut yang korosif. Kayu biasa akan cepat lapuk dan hancur, tapi tidak dengan jati. Berkat minyak alaminya, kayu jati mampu menolak air, mencegah pembusukan, dan menjaga struktur kapal tetap kuat. Kapal-kapal dagang yang menjelajahi samudra, kapal-kapal perang yang gagah berani, banyak di antaranya dibangun menggunakan rangka dan lambung dari kayu jati. Jati adalah jaminan keselamatan dan ketangguhan di tengah lautan yang tak kenal ampun. Sekarang, mari kita fokus ke satu wilayah yang menjadi jantungnya kayu jati berkualitas,
Pulau Jawa. Kenapa Jawa? Kondisi tanah dan iklim di beberapa daerah di Jawa, seperti Blora, Cepu, dan sekitarnya, ternyata sangat ideal untuk pertumbuhan pohon jati. Jati yang tumbuh di sini memiliki serat yang lebih padat, warna yang lebih matang, dan kandungan minyak yang lebih optimal. Selama ratusan tahun, Jawa dikenal sebagai pemasok kayu jati terbaik di dunia. Reputasi ini bahkan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Fok, kongsi dagang Belanda, sangat mengincar kayu jati dari Jawa untuk membangun kapal-kapal mereka. Mereka sadar betul kualitas super dari kayu ini. Jadi, ketika kita bicara soal kayu jati premium, nama Jawa akan selalu muncul sebagai standar emasnya. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, kita mulai bisa menjelaskan kehebatan kayu jati secara ilmiah. Studi modern memvalidasi apa yang sudah diketahui nenek moyang kita secara turun-temurun. Analisis kimia menunjukkan konsentrasi tektekwinan, zat alami dalam jati yang membuatnya tahan serangga. Analisis fisika membuktikan kepadatannya yang tinggi dan stabilitas dimensionalnya. Semua ini mengkonfirmasi bahwa reputasi kayu jati bukanlah mitos, melainkan fakta yang bisa diukur dan dibuktikan. Pengetahuan kuno bertemu dengan sains modern, dan keduanya sepakat jati memang luar biasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu bagaimana logika modern mencoba menghubungkan kayu jati dengan salah satu cerita paling legendaris dalam sejarah manusia. Bahtera Nuh. Dalam kitab suci, disebutkan bahwa bahtera itu dibangun dari kayu gofir. Selama ribuan tahun, identitas asli kayu gofir ini menjadi misteri dan perdebatan. Banyak ahli mencoba menebak, dari kayu sidar, pinus, hingga cemara. Namun, belakangan ini, muncul sebuah teori yang sangat menarik. Logikanya begini, jika Tuhan memerintahkan pembuatan sebuah kapal raksasa yang harus mampu menahan bencana air bah maha dahsyat, menampung semua jenis binatang, dan bertahan terapung untuk waktu yang sangat lama, maka material yang dipilih pastilah material terbaik yang pernah ada di bumi. Kapal itu harus super kuat, super tahan air, dan super awet. Nah, ketika kita melihat daftar kandidat kayu di seluruh dunia, dengan kriteria tersebut, kayu mana yang paling memenuhi syarat? Jawabannya mengarah kuat pada kayu jati. Mari kita analisis lebih dalam. Bahtera itu harus tahan terhadap tekanan air yang luar biasa, tidak boleh bocor, dan tidak boleh dimakan rayap atau hama selama pelayaran. Sifat alami kayu jati dengan minyak dan silikanya sangat cocok dengan deskripsi ini. Kekuatannya yang setara dengan baja membuatnya mampu menahan beban struktur yang masif. Beberapa peneliti bahkan berpendapat bahwa kata gofir mungkin bukan nama spesifik jenis pohon, melainkan istilah kuno yang merujuk pada proses atau teknik pengolahan kayu agar menjadi tahan air. Sebuah proses yang mirip dengan bagaimana minyak alami pada jati bekerja. Teori ini semakin populer karena secara logis, jika ada kayu super di dunia ini, maka jati adalah kandidat utamanya. Tentu saja, ini masih dalam ranah teori dan interpretasi. Kita tidak bisa memastikan 100% bahwa kayu gofir adalah kayu jati. Namun, koneksi ini memberikan perspektif baru yang luar biasa tentang reputasi kayu jati. Reputasinya begitu hebat, begitu melegenda, sampai-sampai dihubungkan dengan proyek konstruksi paling epik dalam sejarah spiritual manusia. Ini menunjukkan betapa dalamnya penghargaan manusia terhadap kekuatan dan keandalan kayu jati, melampaui sekadar fungsi material biasa, dan menyentuh ranah simbolisme dan keyakinan. Lalu, seperti apa ya kondisi dunia di zaman Nabi Nuh? Terutama, seperti apa keadaan di Nusantara, tanah air kita ini? Apakah banjir besar yang melanda kaum Nabi Nuh juga sampai ke Nusantara? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dan memicu banyak diskusi. Mari kita coba telusuri bersama, berdasarkan data ilmiah dan sejarah yang ada. Pertama, kita harus pahami dulu, kapan kira-kira Nabi Nuh hidup? Banyak ahli tafsir dan sejarawan memperkirakan masa hidup beliau berada di era Neolitikum atau zaman batu baru, sekitar 10.000 hingga 4.500 tahun sebelum Masehi. Di masa ini, manusia sudah mulai bercocok tanam, beternak, dan hidup menetap dalam komunitas kecil. Mereka menggunakan peralatan dari batu yang sudah diasah halus. Sekarang, mari kita lihat kondisi Nusantara pada periode yang sama.
Secara geologis, kepulauan kita ini sudah terbentuk seperti yang kita kenal sekarang. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan garis pantai akibat permukaan air laut, bukti arkeologis menunjukkan bahwa di era Neolitikum, Nusantara sudah dihuni oleh manusia. Mereka adalah nenek moyang kita yang hidup dalam kelompok-kelompok kecil, menyebar di berbagai pulau. Mereka sudah mengenal pertanian sederhana, seperti menanam umbi-umbian, dan juga berburu serta mengumpulkan hasil hutan. Jadi, saat peradaban di Mesopotamia, tempat Nabi Nuh diperkirakan berada, sedang berkembang. Di belahan dunia lain, termasuk di Nusantara, juga ada kehidupan manusia. Nah, pertanyaan besarnya, apakah banjir besar yang menjadi azab bagi kaum Nabi Nuh bersifat global dan menutupi seluruh permukaan bumi, termasuk puncak gunung tertinggi seperti Gunung Jayawijaya, atau banjir itu bersifat lokal dan hanya melanda wilayah dakwah Nabi Nuh? Dalam Al-Quran, penggunaan kata al-ard yang berarti bumi atau tanah seringkali merujuk pada wilayah tertentu yang relevan dengan konteks cerita. Banyak ulama dan ilmuwan modern yang menafsirkan bahwa banjir tersebut adalah banjir dahsyat yang bersifat lokal, menenggelamkan seluruh wilayah tempat kaum Nabi Nuh tinggal, yaitu di sekitar Mesopotamia, Irak modern. Pandangan ini didukung oleh bukti geologis yang menunjukkan adanya sisa-sisa banjir besar di wilayah tersebut pada masa lalu. Jika banjirnya bersifat lokal, maka jelas tidak akan sampai ke Nusantara yang jaraknya ribuan kilometer. Tapi, bagaimana jika kita mengikuti pandangan bahwa banjir itu global? Disinilah kita bertemu dengan beberapa tantangan ilmiah yang besar. Pertama, dari mana datangnya air sebanyak itu untuk menutupi seluruh daratan di bumi hingga puncak gunung tertinggi? Dibutuhkan volume air yang luar biasa besar, jauh lebih banyak dari total air yang ada di lautan, atmosfer, dan lapisan es kita saat ini. Kedua, kemana perginya air itu setelah banjir surut? Ini menjadi misteri besar dari sudut pandang sains. Sekarang, mari kita fokus pada klaim bahwa sebagian orang di Bahtera Nabi Nuh mungkin mendarat atau bahkan berasal dari Nusantara, khususnya Jawa. Ide ini sering muncul di berbagai forum diskusi. Mari kita uji klaim ini dengan data yang ada. Tantangan utama dari klaim ini adalah jarak geografis. Jarak antara Mesopotamia dan Nusantara adalah lebih dari 8.000 km. Pada zaman Neolitikum, teknologi pelayaran manusia masih sangat sederhana. Mereka mungkin sudah bisa membuat perahu atau kano kecil untuk menyeberang sungai atau berlayar di pesisir. Tapi belum ada bukti kuat adanya pelayaran antar benua yang melintasi samudera luas seperti Samudra Hindia. Teknologi maritim yang canggih baru berkembang ribuan tahun setelahnya. Jadi, sangat sulit membayangkan bagaimana perjalanan bolak-balik antara Jawa dan Timur Tengah bisa terjadi pada masa itu. Selain itu, tidak ada catatan sejarah atau temuan arkeologis yang mendukung adanya kontak atau perdagangan antara peradaban di Jawa dengan peradaban di Timur Tengah pada era Nabi Nuh. Jalur perdagangan maritim kuno yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar, seperti jalur sutra maritim, baru ramai ribuan tahun kemudian, sekitar awal Masehi. Jika memang ada hubungan, kita seharusnya menemukan artefak, tulisan, atau jejak genetik yang bisa membuktikannya, namun hingga saat ini, bukti tersebut belum ditemukan. Jadi, apa kesimpulannya? Berdasarkan data ilmiah dan arkeologis yang kita miliki saat ini, sangat kecil kemungkinannya banjir Nabi Nuh berdampak langsung ke Nusantara, atau adanya hubungan langsung antara masyarakat Nusantara dengan kaum Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh dan banjir besar adalah pelajaran iman yang sangat penting tentang ketaatan kepada Tuhan dan akibat dari keingkaran. Kisah ini berpusat di wilayah dakwah beliau, yaitu Mesopotamia. Sementara itu, di Nusantara, nenek moyang kita menjalani kehidupan mereka sendiri, beradaptasi dengan lingkungan tropis yang kaya, dan mengembangkan budaya mereka sendiri. Sejarah mereka adalah bagian tak terpisahkan dari mozaik peradaban manusia di seluruh dunia. Mempelajari keduanya, baik kisah para nabi maupun sejarah nenek moyang kita sendiri, akan memberikan kita perspektif yang lebih kaya tentang perjalanan panjang umat manusia. Penting untuk kita membedakan antara keyakinan iman dan klaim sejarah yang harus didukung oleh bukti. Kisah Nabi Nuh adalah bagian dari rukun iman yang kita yakini
kebenarannya sebagai wahyu. Namun, ketika kita mencoba menghubungkannya dengan lokasi atau peristiwa spesifik di belahan dunia lain seperti Nusantara, kita harus menggunakan pendekatan ilmiah dan historis yang berbasis data. Ketiadaan bukti bukan berarti menolak iman, tetapi mengajak kita untuk lebih bijak dalam memahami konteks sejarah dan geografi dari sebuah peristiwa. Misteri masa lalu memang selalu menarik untuk diungkap. Siapa tahu, di masa depan, ada penemuan baru yang bisa mengubah pemahaman kita saat ini. Kalian pernah dengar kan, cerita kalau kayu jati di Jawa itu asalnya bukan dari Jawa, katanya. Dibawa oleh para wali atau bahkan berasal dari negeri dongeng. Cerita ini udah kayak legenda urban, menyebar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Tapi, beneran gak sih? Klaim ini tuh sumbernya dari mana ya? Ternyata, akarnya bukan dari buku sejarah atau temuan arkeologis. Sebagian besar berasal dari cerita lisan, tutur tinular, yang diwariskan turun-temurun. Cerita-cerita ini seringkali dibumbui dengan tafsir budaya dan narasi spiritual. Misalnya, ada yang percaya kalau bibit jati pertama kali dibawa oleh Sunan Kalijaga atau tokoh-tokoh sakti lainnya. Cerita semacam ini membuat kayu jati terasa lebih istimewa. Bukan sekadar kayu biasa, tapi ada nilai magis dan historisnya. Ini adalah cara masyarakat kita dulu untuk memberikan makna lebih pada alam di sekitar mereka. Narasi spiritual ini kuat banget pengaruhnya. Dalam banyak tradisi di Jawa, pohon, gunung, atau sungai seringkali dianggap punya penunggu atau kekuatan gaib. Nah, pohon jati, dengan ukurannya yang besar, umurnya yang panjang, dan kayunya yang super kuat, gampang banget dihubungkan dengan hal-hal mistis. Cerita bahwa jati bukan tanaman asli, tapi pemberian dari kekuatan yang lebih tinggi, memperkuat statusnya sebagai kayu yang sakral. Ini juga jadi semacam kebanggaan lokal. Bayangin aja, punya sesuatu yang dianggap hadiah dari para leluhur atau tokoh suci, pasti rasanya beda. Kebanggaan inilah yang membuat cerita-cerita ini terus hidup dan berkembang. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bukti ilmiahnya gimana? Para arkeolog dan sejarawan udah coba cari bukti. Loh, mereka meneliti situs-situs kuno, candi-candi, bahkan naskah-naskah lontar. Hasilnya, nihil. Tidak ada satupun bukti arkeologis atau catatan manuskrip kuno yang mendukung klaim bahwa kayu jati didatangkan dari luar Jawa. Sebaliknya, banyak bukti yang menunjukkan kalau jati memang tanaman asli dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Fosil daun jati purba bahkan pernah ditemukan di beberapa lokasi, yang menandakan pohon ini sudah ada di sini jauh sebelum era Karijen-Karijen besar. Lalu, kalau nggak ada bukti faktualnya, kenapa ceritanya bisa begitu populer? Nah, disinilah kita melihat kekuatan simbolisme. Bagi masyarakat Jawa, klaim ini mungkin bukan tentang fakta sejarah yang harfiah. Ini lebih tentang nilai-nilai yang ingin disampaikan. Cerita tentang para wali yang membawa bibit jati bisa diartikan sebagai simbol penyebaran ajaran kebaikan yang kuat dan tahan lama, seperti kayu jati. Atau bisa juga sebagai pengingat bahwa kekayaan alam yang kita miliki adalah anugerah yang harus dijaga. Jadi, klaim ini lebih bersifat simbolik daripada faktual. Ini adalah cara kreatif nenek moyang kita untuk mengemas pelajaran hidup dalam sebuah cerita yang menarik dan mudah diingat. Banyak juga yang mengaitkan cerita ini dengan perdagangan di masa lampau. Jawa kan dari dulu terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi. Ada kemungkinan pedagang dari India atau Tiongkok membawa bibit tanaman baru. Tapi, untuk jati, para ahli botanis sepakat, varietas jati yang tumbuh di Jawa punya karakteristik khas yang membedakannya dari jati di India atau Thailand. Ini justru memperkuat teori bahwa jati di Jawa telah berevolusi dan beradaptasi secara lokal selama ribuan tahun. Jadi, alih-alih dibawa dari luar, lebih masuk akal kalau jati Jawa adalah produk asli dari tanah Jawa itu sendiri. Mitos-mitos seperti ini sebenarnya nggak cuma ada di Jawa. Di banyak budaya di seluruh dunia, pohon-pohon besar dan tua seringkali punya cerita asal-usulnya sendiri yang fantastis. Ada pohon kehidupan dalam mitologi Nordik, atau pohon Bodhi, tempat Sang Buddha mencapai pencerahan.
Cerita-cerita ini berfungsi untuk membangun hubungan emosional antara manusia dan alam. Dengan memberikan narasi khusus pada sebatang pohon, kita tidak lagi melihatnya sebagai objek mati, tapi sebagai makhluk hidup yang punya sejarah dan makna. Hal yang sama terjadi pada kayu jati di Jawa. Klaim asal-usulnya yang unik adalah cerminan dari dalamnya hubungan budaya masyarakat Jawa dengan lingkungan alamnya. Setelah kita telusuri dari berbagai sudut, klaim bahwa kayu jati Jawa berasal dari luar tampaknya lebih merupakan sebuah mitos atau legenda yang kaya akan makna simbolis, bukan fakta sejarah. Cerita ini lahir dari tradisi lisan, diperkaya oleh narasi spiritual, dan berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai budaya serta kebanggaan lokal. Meskipun tidak didukung oleh bukti arkeologis atau ilmiah, keberadaan cerita ini justru menunjukkan betapa kreatifnya masyarakat kita dalam memaknai alam sekitar. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana sebuah cerita bisa membentuk identitas dan cara pandang sebuah komunitas. Mempelajari hal ini membuat kita sadar bahwa sejarah itu tidak selalu tertulis di atas batu. Terkadang, ia tersembunyi dalam dongeng sebelum tidur, dalam tembang-tembang dolanan, atau dalam obrolan di warung kopi. Klaim tentang kayu jati adalah salah satu contoh sempurnanya. Jadi, lain kali kalau kamu melihat perabotan dari kayu jati yang kokoh, coba deh ingat cerita ini. Mungkin kamu akan melihatnya bukan hanya sebagai kayu, tapi sebagai sepotong warisan budaya yang penuh makna dan cerita. Apakah yang kita anggap sebagai sejarah adalah campuran mitos dan keyakinan? Ini bukan pertanyaan sederhana, teman-teman. Di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, kita seringkali melihat klaim tentang masa lalu yang lebih terasa seperti sebuah keyakinan iman daripada fakta sejarah. Ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk mengajak kita berpikir lebih dalam. Seringkali, klaim ini terikat erat dengan identitas budaya dan kebanggaan kita sebagai sebuah kelompok atau bangsa. Rasanya hebat, kan? Kalau kita bisa percaya bahwa nenek moyang kita adalah bangsa yang luar biasa dengan teknologi canggih atau kebijaksanaan spiritual yang tak tertandingi. Namun, disinilah kita harus berhati-hati. Sejarah, sebagai sebuah disiplin ilmu, punya aturan mainnya sendiri. Aturan utamanya adalah bukti. Sejarawan tidak bisa begitu saja membangun narasi besar hanya berdasarkan asumsi, firasat, atau bahkan tulisan-tulisan kuno yang ditafsirkan secara bebas. Mereka butuh bukti yang bisa diverifikasi, seperti artefak arkeologis, prasasti yang jelas, naskah kuno yang bisa ditelusuri kebenarannya, atau catatan dari berbagai sumber yang saling menguatkan. Tanpa bukti, sebuah cerita, seindah apapun itu, tetap berada di ranah kemungkinan atau spekulasi, bukan fakta sejarah yang kokoh. Contohnya, banyak sekali kita sering mendengar cerita tentang karijen-karijen hilang yang begitu megah, atau tokoh-tokoh sakti, mandraguna. Cerita-cerita ini sangat menarik, dan seringkali mengandung pesan moral yang dalam. Disinilah peran mitos. Mitos adalah alat yang kuat untuk menyampaikan nilai, menjaga kohesi sosial, dan memberikan makna pada eksistensi kita. Mitos memberi kita rasa memiliki sebuah akar. Kisah tentang dewa-dewi, pahlawan super, atau tempat-tempat magis. Semuanya berfungsi untuk membangun kerangka berpikir dan identitas kolektif kita. Tapi, apakah semua itu benar-benar terjadi persis seperti yang diceritakan? Belum tentu. Penting bagi kita untuk memahami bahwa mengakui sesuatu sebagai mitos tidak berarti kita merendahkannya. Mitos punya nilai dan kebenarannya sendiri, yaitu kebenaran simbolis, bukan kebenaran historis. Misalnya, kisah tentang Nyi Roro Kidul mungkin tidak bisa dibuktikan secara arkeologis, tapi cerita itu mencerminkan hubungan masyarakat Jawa dengan Laut Selatan, mengandung ajaran tentang keseimbangan alam, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya. Menghargai mitos berarti memahami maknanya, bukan memaksakannya menjadi catatan sejarah. Masalah muncul ketika kita mulai mencampur adukan keduanya, ketika kita menuntut agar mitos diakui sebagai fakta sejarah tanpa bukti yang memadai. Saat ini, dengan derasnya arus informasi di internet, pemisahan antara mitos dan sejarah menjadi semakin kabur. Banyak sekali konten yang menyajikan teori-teori spektakuler tentang masa lalu,
seringkali dengan judul yang sangat bombastis, seperti bukti Atlantis ada di Indonesia, atau teknologi kuno yang disembunyikan sejarah. Konten-konten ini sangat menggoda, karena mereka menawarkan sebuah kebanggaan instan, rasanya menyenangkan. Percaya bahwa kita adalah pewaris peradaban super, tapi mari kita coba bersikap kritis sejenak. Coba tanyakan, apa buktinya? Apakah buktinya sudah diuji oleh para ahli di bidangnya, seperti arkeolog, sejarawan, atau filolog? Ataukah ini hanya cocok logi, yaitu menhubungkan bingken hal-hal yang tidak berhubungan secara paksa, agar sesuai dengan narasi yang diinginkan? Metode ilmiah, termasuk dalam ilmu sejarah, bekerja dengan cara yang sangat hati-hati. Seorang ilmuwan akan mengajukan hipotesis, lalu mencari bukti untuk mengujinya. Jika bukti tidak mendukung, hipotesis itu harus direvisi atau bahkan dibuang. Sebaliknya, dalam dunia cocok logi, narasinya sudah ditentukan lebih dulu. Lalu bukti-bukti dicari-cari dan dipelintir agar cocok dengan narasi tersebut. Bukti yang tidak cocok akan diabaikan begitu saja. Ini adalah dua pendekatan yang sangat berbeda. Yang satu mencari kebenaran, apapun hasilnya. Yang lain mencari pembenaran atas apa yang sudah diyakini. Tentu, ini bukan berarti sejarah itu kaku dan tidak bisa berubah. Sejarah selalu ditulis ulang, seiring dengan penemuan bukti-bukti baru. Apa yang kita yakini sebagai fakta hari ini, mungkin akan direvisi di masa depan, berkat penemuan sebuah prasasti baru, atau hasil analisis DNA kuno yang lebih canggih. Inilah keindahan dari ilmu pengetahuan. Ia selalu terbuka untuk perbaikan. Namun, perbaikan itu harus didasarkan pada metode ilmiah yang ketat, bukan pada imajinasi atau keinginan semata. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai penikmat sejarah dan sebagai warga negara yang bangga akan budayanya? Pertama, mari kita belajar membedakan. Saat kita mendengar sebuah klaim tentang masa lalu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini didukung oleh bukti-bukti yang bisa diverifikasi? Apakah ini sebuah interpretasi yang logis dari data yang ada? Ataukah ini lebih terasa seperti sebuah cerita yang ingin kita percayai? Belajarlah untuk menikmati mitos sebagai mitos, dengan segala kekayaan makna dan simbolismenya, dan belajarlah untuk menghargai sejarah sebagai sebuah upaya ilmiah untuk merekonstruksi masa lalu sedekat mungkin dengan kenyataan, berdasarkan bukti yang ada. Kedua, jangan takut untuk merasa biasa saja. Kebanggaan akan identitas kita tidak harus datang dari klaim kehebatan yang dilebih-lebihkan. Kebanggaan bisa datang dari memahami kompleksitas sejarah kita, dengan segala pencapaian dan juga kekurangannya. Kebanggaan bisa datang dari menghargai karya seni, sastra, dan tradisi yang diwariskan nenek moyang kita. Terlepas dari apakah mereka dulu punya teknologi laser atau tidak, memahami sejarah secara jujur dan apa adanya, justru akan memberikan kita pondasi identitas yang lebih kuat dan tidak mudah goyah. Pada akhirnya, membedakan antara mitos, keyakinan, dan fakta sejarah bukanlah upaya untuk mengecilkan warisan budaya kita. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menghargai setiap aspek dari warisan kita sesuai dengan tempatnya masing-masing. Menghargai mitos karena maknanya, menghargai keyakinan karena perannya dalam kehidupan spiritual, dan menghargai sejarah karena usahanya mengungkap kebenaran faktual. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tapi juga menjadi pemikir yang kritis, yang mampu membangun identitas yang kokoh di atas pemahaman yang jernih, bukan di atas asumsi yang rapuh. Mari kita terus belajar dan bertanya, karena itulah kunci untuk memahami dunia dan diri kita sendiri. Jadi, setelah kita telusuri bersama, klaim bahwa kayu jati dari Jawa adalah bahan utama dalam pembangunan Istana Solomon memang belum bisa dibuktikan secara kuat dari sisi sejarah dan arkeologi. Sampai saat ini, belum ada prasasti, catatan kuno, atau temuan arkeologis yang secara langsung mengonfirmasi adanya perdagangan kayu jati skala besar dari Nusantara ke Timur Tengah. Pada zaman itu, kisah ini lebih banyak beredar dalam tradisi lisan dan tulisan-tulisan yang muncul jauh setelahnya. Meskipun begitu, kisah ini tetap sangat menarik, bukan? Ini menunjukkan bagaimana nenek moyang kita memandang dirinya sendiri. Mereka melihat Nusantara sebagai negeri yang kaya, makmur, dan memiliki peran penting dalam peradaban dunia. Cerita seperti ini
menjadi cerminan kebanggaan dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah bukti betapa hebatnya imajinasi dan cara pandang leluhur kita terhadap dunia. Namun, sebagai pencinta sejarah, kita harus selalu bersikap kritis. Misteri seperti ini justru harus mendorong kita untuk terus mencari, menggali, dan mempertanyakan. Jangan mudah percaya, tapi juga jangan langsung menolak. Kita perlu memisahkan mana yang fakta sejarah, mana yang mitos, dan mana yang merupakan interpretasi budaya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan tidak terjebak dalam klaim yang berlebihan. Pada akhirnya, terlepas dari benar atau tidaknya kisah kayu jati ini, satu hal yang pasti, Nusantara memang memiliki sejarah maritim dan perdagangan yang luar biasa. Selama berabad-abad, kepulauan kita telah menjadi pusat jaringan perdagangan global yang menghubungkan timur dan barat. Rempah-rempah, hasil hutan, dan keahlian para pelaut kita telah membentuk sejarah dunia. Jadi, mari kita terus bangga dengan warisan sejarah kita yang begitu kaya, sambil terus belajar dan mengkajinya dengan pikiran yang terbuka. Masih banyak sekali misteri Nusantara yang menunggu untuk kita ungkap bersama.